Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Prinia Rahayu, NIM 22111911049 dari Elektro B. Di sini saya akan membahas soal elektronika analog tentang dioda Zener. Selamat menyaksikan. Pertama-tama di sini saya akan menghitung soal nomor 1. Di sini sudah diketahui bahwa VZ1 adalah 6 volt, VZ2-nya adalah digit akhir NIM saya yaitu 9 volt, RL-nya 1 k ohm, RS-nya 300 ohm, VS-nya 15 volt. Ditanyakan apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber VS 15 volt. Pertama-tama di sini kita mencari V outputnya dahulu. Rumusnya adalah VZ1 ditambah VZ2, yaitu 6 volt ditambah 9 volt, hasilnya adalah 15 volt. Selanjutnya di sini kita mencari nilai dari IL. Rumusnya adalah V output dibagi RL, yaitu 15 dibagi 1, hasilnya adalah 15 mA. Selanjutnya di sini kita mencari nilai dari IS. Rumusnya adalah VS dikurangin V output dibagi RS, yaitu 15 dikurang 15 dibagi 300, hasilnya adalah 0 mA. Yang terakhir, di sini kita mencari nilai dari IZ. Rumusnya adalah IS dikurangin IL sama dengan 0 dikurangi 15, hasilnya adalah negatif 15 mA. Pada perhitungan yang tadi, didapatkan daya pada Z1 dibagi PZ2 sama dengan IZ dikali VZ1. IZ-nya tadi sudah diketahui yaitu negatif 15, VZ1-nya 6. Jadi negatif 15 dikali 6 hasilnya adalah negatif 90 MW. Yang kedua, daya pada Z2 dibagi PZ2 sama dengan IZ dikali VZ2, yaitu IZ-nya negatif 15, VZ2-nya 9, yaitu negatif 15 dikali 9 sama dengan negatif 135 MW. Nah, selanjutnya kesimpulan yang bisa diambil dari perhitungan di atas bahwa rangkaian tersebut tidak terjadi regulasi. Kenapa? Karena IS lebih kecil dari IL, maka hasil dari IZ akan lebih kecil dari 0. Selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Di sini sudah diketahui bahwa VS-nya 24 volt, RS-nya 300 ohm, RL-nya 1 k ohm. Pertama-tama kita mencari V outputnya. Karena Z1 dihilangkan, maka V outputnya hanya VZ2, yaitu 9 volt. Selanjutnya mencari IL, rumusnya adalah V output dibagi RL, yaitu 9 dibagi 1 sama dengan 9 mA. Selanjutnya mencari nilai IS. Rumusnya VS dikurangin V output dibagi RS, yaitu 24 dikurang 9 dibagi 300, hasilnya adalah 50 mA. Selanjutnya di sini kita mencari nilai dari IZ. Rumusnya adalah IS dikurangin IL, yaitu 50 dikurang 9, hasilnya adalah 41 mA. Pada perhitungan tersebut, daya pada Z2 dibagi PZ2 sama dengan IZ dikali VZ2, hasilnya adalah 369 MW. Nah, dari perhitungan di atas, didapatkan kesimpulan pada rangkaian tersebut terjadi regulasi. Kenapa? Karena IS lebih besar dari IL, maka nilai dari IZ akan lebih besar dari 0. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Di sini sama diketahuinya VS
24 volt, RS 300 ohm, RL 1 ohm. Pertama-tama saya akan mencari nilai dari V output. Rumusnya adalah VZ1 ditambah VZ2. Karena VZ1 sudah diketahui 10 volt, maka 10 volt ditambah 9 volt yaitu hasilnya 19 volt. Selanjutnya, saya akan mencari nilai IL. Rumusnya adalah V output dibagi RL, yaitu 19 dibagi 1, hasilnya adalah 19 mA. Selanjutnya di sini saya akan mencari nilai dari IS. Rumusnya adalah VS dikurangin V output dibagi RS, yaitu 24 dikurang 19 dibagi 300, hasilnya adalah 16 mA. Yang terakhir, di sini saya akan mencari nilai IZ. Rumusnya adalah IS dikurangin IL sama dengan 16 dikurang 19, hasilnya adalah negatif 3 mA. Nah, dari perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan pada rangkaian tersebut tidak terjadi regulasi. Kenapa? Karena nilai dari IS lebih kecil dari nilai IL, maka nilai IZ akan lebih kecil dari 0. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu hitunglah data DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3. Karena sudah ada hasilnya pada soal nomor 3, langsung aja dihitung daya pada Z1 dibagi PZ1 sama dengan IZ dikali VZ1. IZ-nya tadi sudah diketahui bahwa min 3 dan VZ1-nya 10, maka min 3 dikali 10 hasilnya adalah negatif 30 megawatt. Yang kedua, daya pada Z2 dibagi PZ2 sama dengan IZ dikali VZ2. Sudah diketahui juga tadi IZ-nya negatif 3 dan VZ2-nya 9, maka negatif 3 dikali 9 hasilnya adalah negatif 27 megawatt. Mungkin cukup sekian pembahasan soal yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.